Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Puji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan Engkau hadir di setiap pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita, bersuka di dalam Tuhan. Selamat hari ini adalah harinya Tuhan, hari kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini dalam suatu ibadah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama ada dalam satu ibadah ini. Dan kami datang untuk mengucap syukur karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Segala sesuatu yang kami lalui, yang kami lewati, terkadang kami tidak mengerti, namun kami percaya bahwa Engkau masih terus pegang kendali atas kehidupan kami, juga atas dunia ini. Mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Sebab kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya ini semua bukan sebab kuat dan gagah kami, tapi ini adalah anugerah karena Engkau masih mempunyai banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan juga kebajikan-Mu. Dan pada saat ini, saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, dan firman yang memberikan damai sejahtera. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena kami percaya Engkau yang akan berbicara langsung kepada kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu keberadaan kami. Engkau bahkan kenal dan Engkau mengasihi kami. Engkau memanggil kami dengan nama kami, dan kami adalah umat-Mu, dan Engkau adalah Allah kami yang memposisikan diri-Mu sebagai Bapa, dan kami anak-anak-Mu, kekasih-Mu yang mendapat anugerah itu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama dalam suatu ibadah. Sekali lagi saya katakan, dalam suatu ibadah kita beribadah bersama-sama, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita dari sehari lepas ke sehari sampai saatnya kita ketemu lagi di hari Sabat ini, hari Minggu. Kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kemenangan untuk kita bersama-sama dalam ibadah. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, karena memang ini adalah hari yang ditentukan Tuhan. Setelah dikatakan 6 hari lamanya engkau berusaha, berupaya, lalu kuduskan 1 hari, hari Sabat, hari perhentian, hari pertemuan kita dengan Tuhan, dan juga kita dengan sesama saudara kita, bukan? Dan terlebih lagi ketika kita bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan memberikan kita kekuatan. Dia adalah tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita, dan terkadang Tuhan pun ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Oke Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan baca dulu 1 ayat, demikian firman Tuhan. Habakuk pasal 1 mulai ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Iya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yang kita baca adalah seorang nabi, Nabi Habakuk, curhat kepada Tuhan karena kayaknya protes melihat keadaan saat itu di
kelaliman, dan bahkan seakan-akan dikatakan juga keadilan muncul terbalik. Artinya yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bisa saja hal itu terjadi, di mana seorang nabi melihat itu, tentu seakan-akan dia itu protes. Lalu dia itu juga berdoa, Tuhan tolong selesaikan, Tuhan tolong, Engkau hakim yang adil, Tuhan tolong, dan seterusnya. Tapi seakan-akan ya tidak ada jawaban, sehingga nabi ini begitu gusar. Dikatakan, Tuhan, berapa lama lagi aku harus berdoa, berapa lama lagi aku harus memohon? Engkau perlihatkan kepadaku kelaliman, Engkau perlihatkan kepadaku kejahatan. Halo, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah pada zamannya Nabi Habakuk juga berlaku saat ini? Jangan kaget, jangan bingung. Itulah dunia, itulah kehidupan, apapun bisa terjadi. Tetapi setelah kita baca seakan-akan Allah itu belum juga menjawab doa Habakuk, kita justru mau berkata bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan. Kenapa begitu? Sebab kita tahu dan kita mempercayai, bahkan kita udah sering mengalami, walaupun seakan-akan kita merasa Tuhan itu sangat lambat, seolah-olah dalam tanda kutip. Padahal ketahuilah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia pasti tepat, Dia pasti pas dalam menjawab sesuatu. Seperti apa yang kita butuhkan, seperti apa yang kita perlukan, seperti apa yang sepatutnya, dan semua itu bahkan lebih daripada sesuatu yang kita perlukan. Itulah jawaban. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita baca hal tadi tentang Habakuk, tentunya hal ini juga berlaku sampai sekarang di dalam dunia ini. Bisa terjadi demikian, dan juga bisa terjadi kepada siapapun, kepada saya, kepada saudara, kepada siapapun bisa terjadi, di mana mungkin saja terjadi sesuatu di mana terlihat yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu ya. Terus kejahatan itu muncul, kok kelihatannya yang berbuat jahat tuh enak-enak saja gitu ya. Itu membuat kita jadi gusar seperti Habakuk berkata, Tuhan, kenapa Engkau perlihatkan kepadaku kelaliman? Kenapa Engkau perlihatkan kepadaku kejahatan? Ayolah, cepatlah, bereskan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemenangan-Mu. Bukankah seperti itu? Kalau hal itu terjadi, kita belajar hari ini seperti Habakuk, ya, walaupun sempat bertanya-tanya, Tuhan berapa lama lagi, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia akan memberikan jawaban seperti apa yang kita doakan, yang kita pintakan kepada Dia. Kenapa kita harus beriman bahwa Tuhan tidak pernah terlambat? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan masih pegang kendali. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Itu penting sekali agar selalu membuat kita menjadi kuat, agar selalu membuat kita menjadi tidak berkecil hati, karena segala sesuatu itu terjadi pasti sepengetahuan Tuhan. Dan kalau itu sepengetahuan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun saat itu atau saat ini mungkin kita merasa aneh, kita merasa kok kayaknya nggak pas. Padahal justru setelah kita tahu, pada akhirnya kita mengerti bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik. Kita akan baca dulu satu ayat. Ayub pasal 12 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia.
Jadi jelaslah apa yang ditulis oleh Nabi Ayub, apa yang ditulis oleh Ayub, bahwa katanya di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Halo, bagaimana dengan keberadaan kita? Masih bernafas? Wah, tentu masih, bukan? Nah, jadi nafas kita itu ada di dalam tangannya Tuhan, di dalam tangannya Dia dalam huruf besar. Artinya, kalau kita masih ada sampai hari ini, wajiblah kita mengucap syukur. Sudah selayaknya kita mengucap syukur. Itu sebabnya kata Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa. Jadi Ayub sudah berkata jauh-jauh hari bahwa nafas manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi seperti apa yang kita katakan tadi, kalau seandainya kita mengalami hal yang seperti Nabi Habakuk itu sempat berdoa, ya, tidaklah membuat kita jadi berkecil hati, tidaklah membuat kita jadi putus asa, bukan? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangannya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Dia. Bahkan nafas hidup kita juga ada di dalam tangannya. Tetaplah kuat mengucap syukur dalam menghadapi segala sesuatu, karena kita percaya. Kenapa kita yakin doa kita dijawab? Karena Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Berikutnya, kenapa kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita? Walaupun Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan, kenapa Engkau diamkan aku? Mungkin juga ada yang seperti itu, bukan? Tetapi hari ini kita katakan, kita yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Kita akan baca di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, ini namanya resiko dalam kehidupan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang pandai, pemuda-pemuda yang berdedikasi, pemuda-pemuda yang juga loyal sama tuannya saat itu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu kesalahan sama dia, tidak ada sesuatu yang membuat dia itu harus mengalami hal yang akan dialami ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, inilah resikonya beriman. Tiba-tiba kita tahu Raja Nebukadnezar bikin patung, dipanggil semua wali-wali negeri, diumumkan kalau ada bunyi-bunyian semua harus menyembah. Dan kita dapati, bukan? Kita sudah tahu kisahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung, karena dia hanya mau menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan resikonya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menghadapi hukuman. Dia akan dilemparkan ke dapur api yang bahkan saat itu menurut Alkitab mengatakan panasnya pun akan dinaikkan menjadi 7 kali lipat. Luar biasa. Dan ini adalah satu ujian. Jadi
bukan cuma kita mau berkata berapa lama lagi Tuhan kau jawab doaku, mengapa engkau biarkan aku, mengapa engkau tidak menolong aku, mengapa seakan-akan engkau itu jauh, mengapa engkau perlihatkan kepadaku kejahatan, kulihat itu orang begitu jahat kok enak-enak saja gitu, sedangkan aku begitu sukar, aku begitu sulit, aku menderita. Itu belum seberapa. Jadi biar kiranya firman Tuhan ini memberikan kita seperti air sejuk pada saat kita kehausan. Sebab yang kita alami itu belum seberapa dibandingkan 3 orang pemuda ini. Masih muda loh, masih muda, tetapi dia itu beriman dengan sungguh-sungguh. Dia mempertahankan apa yang dia percayai, dan dia percaya bahwa Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus akan menolong dia. Dan saya mau katakan ini adalah resiko beriman dan percaya. Bukan cuma menunggu jawaban doa, tetapi juga harus diuji. Dan saat itu 3 pemuda itu menjawab, dikatakan, harap Tuanku tahu, seandainya Allah kami tidak menolong di dalam perapian itu, harap Tuanku tahu bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku, dan juga kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga sesuatu yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Artinya bahwa Tuhan itu selain dia pegang kendali atas hidup kita, atas semua nyawa manusia, dia juga tidak pernah terlambat untuk menolong. Kita tidak usah baca satu persatu ya. Saya harap kita sudah tahu kisahnya, dan ini bukan suatu kisah yang sulit dimengerti seperti berteologi begitu sulit-sulit, susah gitu ya. Ini sangat mudah. Kita lihat 3 orang pemuda ini yang percaya, yang sungguh-sungguh beriman, dan saat itu justru dia mengalami kemenangan. Suatu mujizat terjadi, pertolongan Allah sampai tepat pada waktunya. Bahkan ketika dia diceburin ke dalam dapur api itu, dia tidak terbakar sedikit pun. Lebih daripada itu, pagi-pagi buta sang raja melihat, ketika aku lihat engkau tidak bertiga, tapi engkau berempat. Ya toh, firman Tuhan bilang begitu. Ada seorang bercahaya, dia bersama-sama dengan engkau. Seandainya Allah itu terlambat menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu diceburin Allah terlambat, udah keburu angus. Iya toh? Tetapi Allah tidak pernah terlambat. Pada saat-saat kritis di mana 3 orang pemuda ini mempertaruhkan nyawanya, disitulah Allah bekerja. Disitulah dilihat kemuliaan, disitulah dilihat pertolongan, disitulah terjadi perlindungan Allah. Dan keesokan harinya ketika diangkat, dan kita lihat ketiga pemuda ini tidak mengalami cedera apa-apa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang barusan aja itu juga contoh. Itu juga contoh yang ada di dalam Alkitab, yang dituliskan bahwa Allah itu betul-betul Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sama, Allah yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang sama hari ini, karena dia adalah yang Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir, dari awal zaman sampai akhirnya zaman, sampai akhir kita sekarang. Allah yang sama, Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, dan dia juga Allah yang akan menolong kita. Dia tidak pernah terlambat. Halo
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi begitu banyak contoh-contoh ya, kita lihat bahwa Allah sengaja memperlihatkan bahwa Dia itu adalah Allah yang mengasihi umatnya. Dia tahu 3 orang pemuda ini mengasihi Dia, dan Allah juga hadir di situ. Seperti hari ini juga, bukan? Ketika kita ada dalam suatu ibadah, ketika kita bersama-sama, walaupun awalnya kita baca bahwa Habakuk itu sepertinya curhat, sepertinya sedikit gusar. Allah, kenapa engkau tidak jawab? Keadaan begitu genting, keadaan begitu sukar, dan banyak hal ya. Kita tahu bahwa Allah pegang kendali atas dunia ini. Allah pegang kendali atas hidupmu, atas keluargamu, atas bisnismu, sampai Dia pegang kendali sampai kita ada di dalam kekekalan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu, kita juga tidak tutup mata, kita tidak tutup telinga keadaan-keadaan saat ini, bukan? Banyak yang bertanya-tanya kepada saya tentang keadaan ini, tentang kasus, tentang konflik ya antara Hamas dan Israel, Gaza juga gitu ya. Tetapi saya katakan ya, saya tahu persis, bukan saya nggak tahu, saya mengerti banget, baik historinya, keadaannya, nubuatannya. Ada yang bertanya, Om, apakah ini akhir zaman? Apakah akan perang dunia ketiga? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi saya tahu persis, kita juga tidak tutup mata, tetapi kita tidak ikut-ikutan. Kalau mendoakan itu harus ya. Kita tahu kalau dalam satu pertempuran, peperangan, yang menang dan yang kalah itu sama-sama hancur gitu ya. Tapi kalau mendoakan itu harus. Tapi kalau untuk apalagi kita menista begitu, itu bukan bagian kita ya. Atau lagi mengurus-ngurus gitu, itu juga bukan bagian kita. Ada pimpinan-pimpinan tertentu, orang-orang tertentu yang memang Tuhan tugaskan untuk menyelesaikan itu. Jadi tugas kita apa? Kita berdoa saja, biar segala sesuatunya kita tahu bahwa Tuhan masih terus pegang kendali atas dunia ini, termasuk hidup kita, bukan? Iya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi memang kalau dikatakan apakah ini sudah akhir zaman, ya sudah pastilah ya. Jadi dari nubuatan-nubuatan, dari kejadian-kejadian, tapi semua itu bukan membuat kita jadi takut, justru membuat kita harus selalu siap sedia, justru harus membuat kita harus selalu waspada, harus selalu banyak berdoa ya. Kalau kita merasa Tuhan itu seakan-akan lambat menjawab, itu bukan karena Tuhan itu sedang tidur, bukan berarti Tuhan itu lupa sama kita. Percayalah, Dia tidak pernah terlambat. Bahkan nafasmu juga ada di dalam tangan Tuhan. Tepat pada saatnya pertolongan itu akan datang sama kita juga. Terakhir kita akan baca 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang ketujuh, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Terakhir, jadi Rasul Paulus kasih tahu kepada seorang pemuda juga yang bernama Timotius, ya, dikasih tahu jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita kuat, kita sanggup menghadapi ujian, pencobaan, penderitaan, kita masih bisa mengucap syukur gitu ya. Itu sebetulnya kekuatan itu adalah kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan contoh bagaimana mengasihi,
memberikan contoh bagaimana rendah hati, memberikan contoh bagaimana melakukan sesuatu seperti kehendak Bapaknya, dan contoh itu semua menjadi teladan bagi kita. Jadi hendaklah kita kuat, kata Rasul Paulus. Dan yang terakhir dikatakan juga bahwa Allah akan memberikan pengertian kepada setiap kita tentang apa yang kita belum mengerti, bukan? Kalau kita udah mengerti, untuk apa kita minta pengertian lagi? Jadi apa yang kita belum mengerti, Allah akan memberikan kita pengertian. Apa itu? Tentu seperti apa yang kau butuhkan, karena Allah itu paling tahu, Dia paling paham tentang kehidupan kita. Yang penting kita tetap kuat, kita tetap percaya. Jangan sampai kita seperti Nabi Habakuk yang bertanya-tanya, Tuhan berapa lama lagi Engkau jawab? Tuhan kenapa ini Engkau perlihatkan ada kejahatan, ada kelaliman? Itu mah memang hidup, itulah di dunia, biasa aja kali. Halo, tetapi kalau itu ternyata berlaku atas hidup kita, itu tidak membuat kita jadi lemah, tidak kita membuat jadi putus asa, karena kita tahu apa? Tuhan pegang kendali atas hidup kita, bahkan nyawa kita pun dikendalikan oleh Dia. Kalau sampai harus menderita, itu adalah resiko iman, dan kita tetap teguh karena Tuhan akan memberikan pertolongan. Itu pasti kepada kita karena Dia kenal kita, dan Dia juga harapkan kita menjadi kuat. Diharapkan oleh Tuhan engkau jadi kuat, supaya ketika aku berkorban, ketika aku mati di salib, dan itu semua tidak sia-sia, membuat kita menjadi kuat. Dan hal lain, Dia akan memberikan kita pengertian. Apa yang engkau tanya-tanya tadi tentang masa kini, ataupun tentang bisnis, tentang keluarga di dalam rumah tangga, ataupun tentang apapun yang engkau tidak mengerti, berdoalah, baca firman, dan Dia akan memberikan pengertian. Karena si pemilik firman itu akan turun sendiri, ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau sedang baca firman. Dia sendiri yang punya kuasa. Ketika engkau sedang berdoa, Dia akan turun, Dia akan berbicara, Dia akan memberikan pengertian. Itulah Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Jadi tetaplah kuat, tetaplah percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami berhimpun dan bertemu dengan Engkau secara pribadi. Lebih daripada itu, Engkau menyampaikan isi hatimu bahwa sesungguhnya Engkau, sekalipun Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya Engkau masih pegang kendali atas hidup kami. Dan sekalipun kami harus ambil resiko dan kami tetap percaya, maka Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menginginkan kami menjadi kuat, dan Engkau akan berikan kami pengetahuan apa yang belum kami ketahui dalam banyak hal, karena Engkau adalah sumber pengetahuan itu. Pada hari ini Tuhan, kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Ketika kami datang kepadamu dengan berbagai permasalahan, mungkin kami sedang kurang sehat, ada di antara kami yang menghadapi permasalahan dalam keluarga, anak-anaknya kah, orang tuanya kah, atau suami dan istri, ataupun para suami dengan usaha pekerjaannya, atau di kantornya sekalipun, apapun permasalahan bisa terjadi, dan itulah hidup di dalam dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau sekali-kali tidak pernah menolak kami. Bahkan Engkau berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah menolak kami. Justru Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat yang baru, sehingga kami akan terus berjalan melangkah dalam kemenangan iman seperti hari ini. Kalau kami ada, kami percaya ini semua adalah kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah ucapan syukur Tuhan. Hari ini hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau dalam suatu ibadah, dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang kami kerjakan
kerjakan dalam aktivitas kami sehari-hari. Apakah kami yang berniaga, yang berdagang, Engkau berkati usaha mata pencarian, atau kami yang bekerja sekalipun, di tempat kami bekerja, Engkau menyertai dan membimbing kami. Tempat di mana Engkau tempatkan kami, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Berdoa buat mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, berikan kesehatan, berikan umur panjang, berkati anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan inilah hari perkenanan itu. Kau buat rencana yang baru, rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan kekuatan itu daripada-Mu, dan Engkau sudah memberkati kami dengan iman, dengan ucapan syukur. Kita terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Hidupku beserta jiwaku
Setiap hari. Ya, putar. Putar nih.